Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk kembali mengisi waktu kita, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Maka di waktu luang ini kita lanjutkan pembelajaran kita, tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Maka para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya kebutuhan kita terhadap ilmu sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa terlepas aktivitasnya dari ilmu, karena seorang muslim dituntut untuk berilmu sebelum dia berucap atau beramal. Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan satu bab dalam sahihnya, bab yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Satu bab yaitu bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Wad dalil, adapun dalilnya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berhak diibadahi, ya, dan mohonlah ampun terhadap dosamu. Maka segala aktivitas kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi tambahan pahala yang besar apabila kita mengilmui terlebih dahulu. Maka ilmu yang terpenting yang dengannya menjadi syarat diterimanya amalan kita adalah ilmu akidah. Kita masih membahas seputar prinsip-prinsip yang harus kita ketahui dalam agama kita. Pilar-pilar yang penting yang harus ada, yang tegak, sehingga bangunan yang ada di atasnya itu betul-betul kokoh. Maka kita masih membahas al-aslur rabi', prinsip yang keempat, min usulil iman, dari prinsip-prinsip keimanan, yaitu al-imanu bir rusulil kiram. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membacakan tentang
yaitu prinsip kewajiban kita mengimani kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka kesempatan ini kita membahas tentang iman kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka berkata Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullahu taala di halaman yang ke-72, al-aslur rabi' min usulil iman, yaitu al-imanu bir-rusulil kiram. Al-imanu bir-rusuli al-kiram. Beriman kepada para rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ijmalan fima ujmil, secara global. Jika keterangan yang datang adalah tentang mereka secara garis besar. Wa tafsilan fima fussil, dan juga kita wajib beriman terhadap para utusan Allah Subhanahu wa taala secara terperinci jika ada perinciannya. Wallahu tabaraka wa ta'ala qassa alaina khabara adadin minal anbiya walam yaqsus khabara adadin akhar minhum. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah menceritakan kepada kita sebagian dari kabar dari para nabi dan belum menceritakan kepada kita sebagian kabar yang lainnya. Ya, di antara para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita ketahui? Maka dari dalil dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala firmankan, "Wa laqad arsalna rusulan min qablik." Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Minhum, di antara mereka, man qasasna alaik, ada yang kami ceritakan kepadamu. Wa minhum man lam naqsus alaika, dan di antara mereka ada yang kami tidak ceritakan kepadamu. Ya. Kemudian kita harus ketahui tentunya utusan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah utus dengan mukjizat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan izin Allah. Sebagaimana lanjutan ayat ini dalam surat Ghafir ayat 78, "Wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayah illa bi idznillah." Dan tidaklah ada seorang rasul yang diutus kecuali dengan mukjizat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketahui para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala, ya, mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya harus kita imani. Tidak boleh seorang pun di antara kita, ya, kaum muslimin menolak, ya, atau ragu atau mengingkari adanya utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus. Kita harus mengimaninya, menetapkannya sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Ya, wa minhum man qassallahu azza wa jalla khabarahu. Dari ayat yang tadi kita bacakan dalam surat Ghafir ayat yang ke-78, maka kita pahami bahwa di antara utusan-utusan Allah yang mulia, man qassallahu azza wa jalla khabarahu, ada, ya, orang-orang yang kemudian Allah tabaraka wa taala ceritakan tentang kabar mereka. Ya, wa minhum man dzakarahum bi asma'ihim, dan di antara mereka itu ada yang disebutkan nama-nama mereka. Wa akharuna minal anbiya lam tuzkar asma'ahum wa minhum
wa akharuna minal anbiya, dan sebagian dari para nabi lagi, ya, wa hum adadun laisa bil qalil. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, jumlah mereka ini tidak sedikit. Ya. Jumlah mereka ini tidak sedikit. Ya, sebagiannya para nabi tersebut lam tuzkar asma'ahum. Lam tuzkar asma'uhum la fil Qur'ani wa la fis sunnati. Tidak disebut nama mereka, nama-nama mereka tidak dalam Al-Qur'an dan juga tidak disebut dalam As-Sunnah. Walladzina dzukiru bi asma'ihim minal anbiya'i fil Qur'anil Karim 25 nabiyya. Dan yang disebutkan nama-nama mereka, yaitu nama-nama para nabi di dalam Al-Quran Al-Karim ada 25 nabi. Ya, 25 nabi. Lakin hunaka anbiya'un akharun wa rusulun lam tuzkar asma'uhum. Akan tetapi di sana, ya, ada nabi yang lain dan juga para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang tidak disebutkan atau belum disebutkan namanya dalam, ya, baik itu Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana menyikapinya? Faman dzukirat asma'ahum minal anbiya'i nu'minu bihim tafsilan. Maka barang siapa yang kemudian disebutkan nama-nama mereka dari para nabi, kewajiban kita adalah mengimani, ya, mengimani mereka secara terperinci. Jadi ketika kita ketahui bahwasanya, ya, disebutkan dalam Al-Quran Adam alaihi salatu wassalam, ya, nabiyun. Setelah Adam kemudian, ya, pertama Rasul utusan Allah adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Ini harus kita yakini. Dan apa yang disebutkan dari kitab-kitab sejarah, ya, terdapat kesalahan yang mengatakan bahwasanya, ya, setelah Adam adalah Idris, sedangkan Nuh adalah, ya, Rasul yang pertama. Jadi ini perlu diluruskan karena sejarah itu ada yang, ya, lemah periwayatannya, kemudian ada yang tidak ada asalnya sama sekali, ya, ada yang dhaif. Maka kita tetapkan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, berarti Idris adalah datang setelah, ya, Nuh. Dari dalil-dalil yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kalau para nabi itu, ya, man uhiya ilaihi bi syar'in lam yu'mar bi tablighihi. Kata para ulama, perbedaannya kalau nabi adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah syariat tetapi untuk dirinya, untuk diamalkan, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Ya, atau untuk kemudian ketika mendapatkan, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala memperbarui syariat yang telah turun sebelumnya. Adapun Rasul, ya, diperintahkan untuk kemudian menyampaikan kepada kaumnya, diperintahkan untuk menyampaikan risalah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Maka Nuh alaihi salatu wassalam tentu mempunyai kitab, tapi kita tidak mengetahui kitabnya. Kita sudah mempelajari pada kesempatan yang lalu, ya, ada kitab Taurat, wal Injil, Zabur, ya, kemudian suhuf. Apakah kemudian suhuf Ibrahim dan suhuf Musa itu bagian dari Taurat? Ya, maka wallahu a'lam, karena tidak ada keterangannya, ya, maka kita katakan wallahu a'lam. Allah Maha mengetahuinya. Kita mengimani apa yang telah kita ketahui dari baik itu Al-Quran maupun dalilnya dari sunnah Nabi yang sahih. Nah, demikian yang kita pahami, ya, bahwasanya
ada nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, dan ada pula nama-nama Nabi dan utusan Allah yang tidak disebutkan, dan jumlah mereka itu sangat banyak. Tetapi dalam Al-Quran disebutkan ada 25 Nabi dan Rasul. Iya. Namun mereka para ulama mendefinisikan seperti itu. Nabi itu yang kemudian diwahyukan kepadanya sebuah syariat, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Berbeda dengan Rasul yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah tersebut kepada kaumnya. Ya, secara singkat perbedaannya seperti itu. Wa man dzukirat tafasilu da'watihim wa akhbarihim ma'a umamihim nu'minu biha tafsilan kama waradat. Kata Syekh, dan siapa di antara mereka yang kemudian disebutkan dakwahnya secara terperinci, di mana Nabi tersebut mengajak kepada kaumnya, dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, dalam Quran, dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, nu'minu biha tafsilan kama waradat, maka wajib bagi kita untuk mengimani secara terperinci juga seperti keterangan yang datang. Ka qissati Musa, seperti siapa? Kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang diutus Allah tabaraka wa taala kepada Fir'aun. Demikian pula ada nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, yang banyak sekali yang belum disebutkan nama-nama mereka. Tapi kita wajib mengimani secara terperinci apa yang datang keterangannya. Di antaranya adalah kisah Musa, kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang sangat banyak sekali yang terdapat dalam Al-Quran. Disebutkan paling banyak kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka kita pelajari kisah-kisah tersebut. Jangan justru kita percaya dari cerita-cerita yang tidak jelas sumbernya. Maka seorang mukmin harus mengimani qasas al-anbiya fil Qur'anil Karim, kisahnya para nabi dan rasul dalam Al-Quran. Karena Al-Quran terkandung di dalamnya pertama adalah tentang akidah, prinsip yang paling mendasar sekali ini. Maka sangat memprihatinkan apabila kemudian seorang muslim itu lebih percaya dari berita-berita selain apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Jadi lata ikut-ikutan mengucapkan ucapan-ucapan yang kufur, tidak mengerti bagaimana mereka itu dalam berprinsip. Ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapkan rububiyah Allah tabaraka wa taala, menetapkan perbuatan-perbuatan Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya, menentukan rezeki setiap hamba-hambanya, menentukan ajalnya, bahagia dan sengsaranya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan perbuatan-perbuatan Allah tersebut. Itulah rububiyah Allah. Dalilnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sudah mencakup 3 tauhid rububiyah. Uluhiyahnya mana? Alhamdu. Dari sisi mana kita memahami? Dari isnadu al-abd. Isnadul hamd min al-abdi ila rabbil abd. Seorang hamba menetapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian ini ibadah. Maka jangan sembarang mengucapkan ucapan-ucapan yang dianggap itu pujian sebelum sholat, dengan suara keras, dengan speaker misalkan mengganggu orang yang sedang ibadah. Katanya itu puji-pujian. Dari mana keterangannya? Itu puji-pujian. Apakah kita lebih baik tata cara ibadahnya dibandingkan para sahabat? Ketika tidak ada keterangan perbuatan tersebut dalam Al-Quran maupun dalam hadis, berarti itu bukan pujian.
Karena sekali lagi pujian ini ibadah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu harus dibarengi dengan ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mahabbah. Setulus dan cinta yang kita miliki ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita tetapkan dalam tauhid uluhiyah. Ya, lillahi. Lillah adalah Allah, itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ini nama yang paling agung. Maka tidak boleh ada seseorang kemudian menamai dirinya dengan Allah. Ini berarti asma was sifat. Ya, asma was sifat. Nah, ketika para nabi mendakwahkan ketiga macam tauhid ini, banyak di antara kaumnya kemudian yang mengingkari. Ya. Lihat Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Diperintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mendatangi Fir'aun, memperingati keduanya, menasehatinya, la'allahu yatadzakkar au yakhsha. Ya. Semoga saja dia mau ngingat dan mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Rabbmu yang tinggi, yang maha tinggi. Sebagaimana yang sudah kita bahas, dia minta kepada Perdana Menterinya untuk membangunkan sebuah bangunan yang tinggi supaya dia bisa melihat kepada Tuhannya Musa. Ya. Nah, maka disebutkan kisahnya, banyak sekali kisah-kisah kalau kita mau mempelajari dalam Al-Quran itu yang menguatkan hati kita. Ya. Menguatkan prinsip akidah kita, kemudian motivasi kita untuk betul-betul beribadah berdasarkan dalil. Banyak hukum-hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. Tentang akidah sudah disebutkan hukum-hukum terkait ibadah kita, salat, puasa, zakat, haji. Ya. Keterangan dalilnya disebutkan secara global. Dan juga ada yang terperinci. Maka kemudian kita mencari perinciannya dalam hadis ketika kita tidak mendapatkan dalam Al-Quran. Karena kedua-duanya ini harus kita imani, harus kita pelajari. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yang datang keterangannya secara garis besar kemudian diperinci oleh Al-Hadis. Jadi tidak ada pertentangan di antara keduanya. Kemudian isi kandungan Al-Quran adalah qasas, cerita-cerita umat-umat terdahulu. Bagaimana kesudahan mereka. Ya, ada orang-orang yang tetap mempercayai dan beriman sepenuhnya kepada para nabi, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula orang-orang yang membangkang, orang-orang yang mengingkari seruan para nabi. Ketika kita membaca kisahnya Nuh alaihi salatu wassalam, ya, putranya sendiri kemudian mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apakah kemudian kita katakan Nabi Nuh yang 950 tahun berdakwah gagal? Ya, maka ini adalah tuduhan yang keji kepada para utusan Allah. Ya, tetapi itu semua adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian istri Fir'aun mendapatkan hidayah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri Nabi Nuh dan Lut kufur, keduanya tidak mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, maka ini semua adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani. Kisah-kisah yang diterangkan dalam Al-Quran kita pelajari dengan sebaik-baiknya, ya, kita kembalikan kepada penafsiran-penafsiran para ulama tafsir dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita selamat dari kisah-kisah yang batil, dari kisah-kisah yang riwayatnya adalah riwayat yang palsu atau bahkan dusta, tidak ada sama sekali asal usulnya. Demikian pula wa qissatu Isa, ya, kisahnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, banyak sekali dikisahkan dalam Al-Quran. Wa qissati Nuh, kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, gimana, ya, peristiwa pertama kali terjadinya banjir, ya, di alam semesta ini. Sungguh luar biasa peristiwanya, ya, ketika beliau kemudian membuat kapal, ya, menyeru
kepada seluruh ya umat manusia untuk mengikuti ya beliau. Ada pula orang-orang yang kemudian ya termasuk anak beliau yang kemudian mengatakan bahwasanya dia lebih cenderung untuk berlindung ke sebuah gunung. Ya, wa qissati Hud, cerita Nabi Hud alaihi salatu wassalam, wa qissati Saleh, ya, ceritanya Nabi Saleh, ya, mukjizatnya adalah seekor unta di antaranya. Wa qissatu Ayyub, kesabaran juga Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit 18 tahun lamanya. Ya, Allahu akbar. Tetapi dengan kesabaran beliau sampai pun istri beliau ya ingin kemudian ya lari dari beliau. Padahal sebelumnya beliau ini adalah orang yang ya diberikan kenikmatan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan keturunan. Ya, kita baca cerita-cerita yang sahih ya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentunya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan mereka. Wa qissatu Sulaiman, demikian pula kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa ghairihim mimma ja'at akhbaruhum mufassalan, dan dari ya selain mereka yang diceritakan kisahnya secara terperinci. Iya. Wa ba'dhum aktsaru tafsilan min ba'd, sebagian nabi diceritakan ya dengan terperinci ya lebih daripada sebagian yang lain. Nah, ini hendaknya kita kemudian mau meluangkan waktu kita untuk ya menelaah, ya mengambil manfaat yang besar dari kisah-kisah mereka, ya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana perjalanan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, misalkan ketika bersama dengan ya, seorang pemuda Yusha, ya, ketika kemudian Allah tabaraka wa taala mengujinya ketika dia mengatakan tidak ada orang yang paling alim di muka bumi ini kecuali dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Mencari tambahan ilmu kepada seseorang, ya, kepada Khidir. Baca kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Ya, bagaimana kemudian mukjizat yang mereka miliki berdua, seekor ikan ya lauk pauk kemudian hidup kembali ya. Nah, ini adalah merupakan kisah mukjizat yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi sekarang ini ya kemudian banyak anak-anak kita yang sudah tidak tertarik dengan kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Ya, justru mereka mencari cerita-cerita dongeng, ya, menghabiskan dan menghambur-hamburkan harta untuk kemudian mencari atau membaca, mengambil ya, hal-hal yang tidak ada manfaatnya dari kisah-kisah yang sama sekali itu adalah merupakan ya, tujuan orang-orang kafir untuk menjauhkan anak-anak kaum muslimin dari agama mereka. Maka kita sebagai orang tua tentunya mempelajari kisah-kisah para nabi, orang-orang yang mulia, orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh mukjizatnya, tanda-tanda kebesarannya. Ya, bagaimana kisahnya Yunus alaihi salatu wassalam yang kemudian ditelan oleh ya seekor ikan besar, ya kemudian Allah selamatkan di 3 kegelapan yang ada yang dialami oleh Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Kemudian dia berdoa dalam perut ikan tersebut, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita amalkan doa-doa yang kemudian doa tersebut adalah senjata yang menyelamatkannya, ya tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak faedah yang bisa kita dapatkan, mengokohkan keimanan kita, terlebih di zaman seperti saat sekarang ini. Ya, kita misalkan masih mengalami tersebarnya wabah corona ini, bahkan dikatakan ada variannya, ya. Maka kita kembali bagaimana kisah para nabi, kesabaran mereka. Ayyub alaihi salatu wassalam yang 18 tahun ditimpa oleh penyakit tetap bersabar, ya, menyabarkan dirinya agar senantiasa bisa zikir dengan lisannya yang diselamatkan dari ya penyakit yang menimpa
beliau, ya. Sehingga dengan lisan tersebut digunakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula kisah Sulaiman, ya. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari, ya, faedah yang memantapkan keimanan kita, mengokohkan, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita, ya, memurnikan peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ba'duhum aktsaru tafsilan min ba'd fa kullu hadhihi tafasil nu'minu biha kama ja'at fi kitabillahi azza wa jalla. Maka kisah yang, ya, diperinci ini maka kita imani sebagaimana keterangannya dalam Al-Qur'an, dalam kitabullah. Ya, demikian pula kita, ya, mengimaninya secara terperinci. Wa aidan ma jaa min dzalika fis sunnati nu'minu bihi mufassalan kama jaa. Demikian pula, ya, apa yang datang keterangannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis, ya, maka kewajiban kita mengimaninya secara terperinci tentang kisah tersebut, ya. Wa ma lam yarid min dzalika tafsilan nu'minu bihi ijmalan. Dan sekiranya keterangan tersebut datang, ya, secara garis besar, hanya secara global saja, demikian pula kita mengimaninya secara global. Wa na'taqidu annahum ajma'in ballaghul balaghal mubin. Selanjutnya kata beliau, harus, ya, kita yakini bahwasanya mereka semua itu, ya, telah menyampaikan, ya, apa yang wajib mereka sampaikan. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh mereka, secara jelas, ya, risalah dari Allah Subhanahu wa taala, kabar dari Allah Tabaraka wa taala, kebaikan-kebaikan yang Allah Tabaraka wa taala inginkan menimpa kepada kaumnya, kepada umatnya, telah mereka sampaikan. Hanya saja kemudian sebagian dari umat tersebut ada yang beriman, kemudian ada yang, ya, ingkar, tidak mau mengindahkan ajakan dan seruan para nabi tersebut. Mereka telah menyampaikan itu, kebenaran tersebut. Wa ma taraku khairan illa dallu umamahum alaih. Dan mereka, ya, tidak pernah meninggalkan, ya, sedikit pun dari kebaikan, kecuali, ya, mereka telah memberikan petunjuk kepada umat-umat mereka. Ya. Wala syarran illa hadzaru umamahum minhu. Dan tidak ada satu keburukan pun, ya, kecuali mereka telah memperingatkan kaumnya dari, ya, keburukan tersebut, atau dari akibat dari keburukan yang menimpa, ya, yang akan menimpa mereka. Kita lihat dalam Al-Quran bagaimana kemudian siksa yang ditimpakan kepada kaumnya yang mereka itu ternyata tidak mau mengindahkan, ya. Peristiwa yang sangat mengerikan, ya, kaumnya Nabi Lut, ya. Jadi bukan Nabi Lutnya, karena ada yang mengatakan, ya, Nabi Lutnya, tetapi harus dijelaskan bahwasanya yang dimaksudkan adalah kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yang mereka adalah melakukan homoseksual, ya. Kemudian ditimpakan siksa yang teramat pedih, dijungkir balikan, ya, kampung mereka, kemudian dihujani batu, ya, wal'iyadzubillah. Betapa ngerinya, ya, siksa yang diperoleh oleh kaumnya. Maka hendaknya diambil pelajaran dari orang-orang yang datang belakangan setelah mereka. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana kisahnya yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, hendaknya kita waspada. Jangan kemudian membenarkan orang-orang yang ingin menghidupkan kembali, ya, akhlak yang buruk, ya, dari apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ya. Maka mereka, para nabi, telah memperingatkan umatnya, ya,
agar mereka mengikuti kebenaran yang disampaikan dan waspada dari keburukan apabila mereka kemudian tidak mau mengindahkan ajakan-ajakan para nabi tersebut yang telah disampaikan kepada kaumnya. Wa anna man amana bihim wattaba'ahum, dan bahwasanya yang beriman di antara mereka wattaba'ahum, lalu mengikuti mereka, mengikuti para utusan Allah tabaraka wa taala, faqad sa'ida fi dunyahu wa ukhrah, maka sungguh dia akan bahagia dunia akhirat. Jadi orang-orang yang beriman kepada para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, mengikuti jejak langkah mereka di atas kebenaran, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan mukjizat, tanda-tanda kebesaran dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditunjukkan oleh para rasul utusan Allah, maka niscaya mereka, orang-orang yang beriman tersebut, mereka bahagia dunia akhirat. Wa man kadzdzaba, dan sebaliknya, barang siapa yang mendustakan, man kadzdzabahum, mendustakan mereka, wa kafara bihim, dan ingkar terhadap mereka, faqad khasirat dunya wal akhirah, sungguh orang-orang yang ingkar tersebut, mereka dari kaum para nabi terdahulu yang mereka ingkar, tidak beriman kepada nabi yang diutus dan juga rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, ketika kaumnya tidak mengindahkan, maka khasirat dunya wal akhirah, maka dia akan rugi dunia akhirat. Nu'minu wa nu'minu bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala faddala ba'dhan nabiyyin ala ba'd. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, maka kita beriman bahwasanya Allah tabaraka wa taala telah melebihkan sebagian para nabi atas sebagian yang lain. Tadi sudah kita bahas, kita sebutkan bahwa nabi yang pertama adalah Adam alaihi salatu wassalam. Baca juga dan renungkan bagaimana kisah Adam alaihi salatu wassalam pertama kali dalam surga. Kemudian Allah takdirkan ketika dia menyelisihi, justru melanggar larangan Allah untuk mendekati pohon tersebut, sebuah pohon di surga yang dilarang untuk mendekatinya, dan Hawa istri Adam alaihi salatu wassalam, namun kemudian dia melanggarnya, sehingga Allah perintahkan untuk turun ke muka bumi ini. Nah, artinya asalnya adalah di dalam surga. Dan inilah tugas kita, bagaimana kemudian kita berupaya dalam hidup ini untuk mujahadah, bersungguh-sungguh berjuang untuk kembali kepada kampung halaman kita, kampung halaman nenek moyang kita, orang tua kita, Adam alaihi salatu wassalam. Dan kita di bumi ini untuk sementara waktu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan kamu di muka bumi ini untuk apa? Mustaqar, bertempat tinggal sementara saja, dan kenikmatan sampai kemudian Allah takdirkan. Bukan untuk selama-lamanya kemudian merasa nyaman hidup di dunia ini, kemudian lalai untuk kembali ke negeri akhirat. Para utusan Allah tabaraka wa ta'ala diperintahkan untuk kemudian mengajak mereka kaumnya beriman kepada Allah agar kembali kepada Allah. Tujuannya adalah apa? Akhirat. Tujuannya adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala. Tempat kita ini kemudian untuk berkompetisi bagaimana bisa selamat ke negeri akhirat kelak, masuk ke dalam surga. Jangan sampai termasuk orang-orang yang rugi. Wal'iyadzu billah.
Maka dengan keimanan kita terhadap prinsip ini, para nabi diutus. Allah tabaraka wa ta'ala telah menurunkan kitabnya. Ya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan umat manusia kepada jalan yang benar, jalan yang hak, dan meninggalkan kebatilan. Demikian pula diutusnya para utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala, nabi dan rasul. Maka kita imani Allah subhanahu wa ta'ala telah melebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Dari mana kita ketahui? Dari dalil. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Dalil yang lain, walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'd. Ya. Lihat. Ini adalah merupakan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah Maha tahu. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard, dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang di langit maupun yang di bumi. Ya. Jadi kita ini manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita untuk betul-betul banyak berfikir. Penciptaan langit dan bumi, dan siapa yang kemudian Allah kehendaki untuk menghuni di antara keduanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan para malaikat yang tugasnya adalah zikir dan ibadah, taat terhadap perintah Allah, sebagaimana yang sudah kita bahas pada prinsip yang kedua. Di antara mereka ada yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada para utusan Allah. Wahyu yang disampaikan menghidupkan umat manusia apabila mereka mau mengikuti tuntunan wahyu tersebut. Al-Quran misalkan, Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada nabinya dengan perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka Jibril memiliki keutamaan dari malaikat-malaikat yang lainnya. Demikian pula utusan-utusan Allah, nabi, ada yang Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan atas sebagian yang lain. Dan Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui itu semua. Rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'd. Dalam surat Al-Isra ayat 55. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi atas sebagian yang lain. Fanu'minu bihadza tafadul bainal anbiya. Maka hendaknya kita beriman kepada keterangan ini tentang tafadul bainal anbiya. Allah melebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Harus kita imani. Wa nu'minu anna afdalal anbiya hum ulul azmi minar rusul. Nah, sekarang kata beliau harus kita imani bahwasanya seutama-utama para nabi adalah ulul azmi minar rusul. Nabi ulul azmi di antara utusan-utusan Allah yang 5. Wahum khamsa. Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian wa Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian Nabiullah Ibrahim, wa Musa, Nabiullah Musa, wa Isa, Nabiullah Musa, wa Isa, dan Nabi Isa,
wa Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'in, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad, salawat ya kepada mereka, atas mereka seluruhnya. Ya. Kita pelajari, kita baca bagaimana ya, kisah mereka ulul azmi minar rusul, ya, para nabi yang mendapatkan ya, sesuatu yang betul-betul berat dalam menjalankan tugas. Ya. Risalah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun. Ya, hanya berapa orang yang kemudian mau mengikuti seruan dakwah beliau. Gimana dikisahkan dalam Al-Quran sampai kaumnya itu betapa ya, bencinya kepada Nuh itu, tidak ingin sekali mendengarkan kata-kata Nabi Nuh, menutup telinganya. Ya, bahkan ada yang menutup wajahnya. Ya, tidak mau melihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, tidak mau mendengar, ditutup telinganya. Ya, subhanallah. Ya. Kemudian Nabiullah Ibrahim bagaimana kepada kaumnya. Ya, ketika beliau menghancurkan berhala yang ada, diajak kaumnya itu berfikir. Ketika kaumnya menyembah benda-benda langit. Jadi bukan kemudian Nabi Ibrahim itu terjerumus melakukan perbuatan syirik. Ini juga salah tafsir, ya. Tentang dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dikatakan Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang ya menyembah bintang katanya, menyembah bulan, menyembah matahari. Ini dari mana? Ya. Akan tetapi dalam Al-Quran itu diterangkan, diajak kaumnya itu berfikir bahwasanya yang kau sembah itu dari benda-benda langit, bintang, bulan dan matahari itu bukanlah ya sesembahan yang hakiki, yang pantas engkau ibadahi, tetapi itu adalah merupakan apa? Ciptaan Allah. Ya. Jangan engkau sujud kepada benda-benda tersebut, jangan engkau ibadahi, jangan engkau sembah. Ya. Karena tidak pernah sedikit pun Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu melakukan kesyirikan. Bahkan orang yang paling khawatir terhadap kemusyrikan dan terjerumus kepada kemusyrikan adalah Nabiullah Ibrahim. Makanya beliau ya disebut sebagai imam. Ya. Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang lurus tauhidnya. Ya. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqima shalah, di antara doanya itu. Kemudian juga ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lihat doanya para nabi didahului dengan kata-kata Rabb itu ya artinya menyandarkan rububiyah Allah tabaraka wa taala, yang konsekuensinya ketika orang menetapkan rububiyah Allah, maka tidak ada yang pantas diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, memohon kepada Allah agar ya dijauhkan dirinya dan juga ya anak keturunan dari menyembah sanam, menyembah berhala. Ya. Berdoa kepada Allah ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya beliau termasuk orang yang mendirikan salat, dan keturunannya terbukti Nabiullah Ismail termasuk orang yang memperingatkan ya keluarganya mendirikan salat. Ya. Ini rahasia orang berdoa dengan dimulai dengan kata-kata Rabb. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Nah, ini tentang para nabi, kisah-kisahnya dalam Al-Qur'an hendaknya kita ya mengambil pelajaran yang berharga, suri tauladan yang terbaik ya dari mereka yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an. Ya. Jama'ahumullahu fi qawlihi, dan kelima nabi ulul azmi ini ya telah diterangkan dalam Al-Qur'an. Ya. Wa idz akhadna, firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum
Ini. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian, ya. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian, ya, dari para nabi. Wa minka, dan dari engkau. Siapa di sini? Engkau sendiri, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ya. Ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dari Nuh dan dari Ibrahim dan Nabi Musa wa Isa ibn Maryam. Wa akhadna, dan kami telah mengambil minhum, dari mereka, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang teguh, yang kokoh, yang kuat. Ya, jadi bukan kemudian utusan Allah ini sembarang manusia. Maka kemudian, ya, perlakuan kita atau perlakuan mereka, kalau kita melihat sejarah bagaimana sikapnya orang-orang Yahudi kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dikatakan orang-orang Yahudi itu orang yang tidak berakal. Ya, enggak punya adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab seseorang itu adalah, ya, lambang kebahagiaannya. Gimana lihat sikapnya, adabnya terhadap Nabi itu, memanggil Nabi dengan namanya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Sungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari belakang, dari balik, ya, hujurat, kamar engkau itu adalah orang-orang yang tidak punya akal, orang-orang yang tidak berakal. Orang-orang Yahudi memanggil Nabi dengan namanya, atau orang-orang munafik. Ya, tidak menghormati Nabi, tidak memanggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah, tapi memanggil langsung dengan Muhammad. Maka kita diajari adab dalam Islam. Bagaimana sikap kita terhadap, ya, orang-orang mulia utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah Abdullah wa Rasuluhu, utusan Allah dan hamba Allah dan utusan Allah. Maksudnya apa? Tidak boleh kemudian direndahkan, dilecehkan, ya. Abduhu, dia hamba Allah yang tidak boleh kemudian diibadahi, bukan Tuhan, ya, kemudian disembah. Tidak, mereka tidak memiliki sifat, ya, uluhiyah, ketuhanan. Tapi mereka adalah utusan Allah, Rasulullah. Ya, tidak boleh direndahkan, harus dihormati, diagungkan apa yang kemudian dibawa oleh mereka, risalah mereka. Maka ayat ini, ya, mengingatkan kepada kita bahwasanya perjanjian yang kokoh yang kemudian, ya, telah disampaikan, mereka terima perjanjian tersebut, kemudian mereka sampaikan kepada umat manusia. Wa nu'min anna afdala ulil azmi minar rusuli huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan harus kita imani bahwasanya, ya, seutama-utama nabi, ulul azmi dari rasul utusan Allah adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini harus betul-betul kita imani sekali lagi bahwasanya mereka adalah abdun atau ibadun min ibadillah, yang Allah pilih dan utusan Allah. Jadi mereka tidak punya hak uluhiyah, ketuhanan yang kemudian disembah. Isa alaihi salatu wassalam adalah nabi. Ya. Isa alaihi salatu wassalam adalah nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya Nuh alaihi salatu wassalam, karena ada orang-orang yang menyembah para nabi. Ya, ada orang-orang yang menyembah para nabi. Yang berhak diibadahi adalah, ya, siapa yang mengutus mereka, yaitu Allah tabaraka wa taala, yang harus kita, ya, ibadahi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama di antara ulul azmi minar rusul,
ya khatamun nabiyyin, penutup para nabi, was sayyidu waladu Adam ajma'in, dan sayyid penghulu ya anak Adam seluruhnya. Wa nu'minu annahu sallallahu alaihi wasallam khutimat bihi risalatu, dan harus kita imani bahwa ya risalah telah berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kamu. Ya, tetapi beliau adalah utusan Allah dan sebagai penutup para nabi. Ini jelas. Kok mengapa ada orang-orang yang juga percaya ketika ada orang tukang becak mengatakan bahwa dia adalah nabi, mendapatkan wahyu. Ini atau orang-orang yang lebih rendah yang mengaku-ngaku mendapatkan wahyu. Ini adalah merupakan perbuatan syaitan. Ya. Tidak ada. Kalau kita benar-benar membaca Al-Quran dan ketika hati kita bersih, ya, tidak pernah merasa puas dengan Al-Quran itu, tidak hanya sekedar membaca tetapi yang terpenting memahaminya dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Menceritakan tentang ya kisah para nabi, dan yang utama para nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi yang terakhir penutup risalah. Ya, ini harus betul-betul ya, kita pahami dalil tersebut. Ya, sudah ada keterangannya dalam Al-Quran. Seorang yang beriman, seorang muslim, maka dia harus ya mengamalkan isi kandungan Al-Quran, keterangan-keterangannya ya tentang nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang harus dia kemudian imani. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa innahu la nabiyya ba'di. Hadisnya ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi bersabda, dan sesungguhnya tidak ada nabi lagi setelahku. Ini tegas. Ya. Jadi apa-apa yang pernah diklaim oleh orang-orang yang datang kemudian ya ada orang yang mengikutinya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan setan, ya, di mana perbuatan orang-orang yang bodoh yang tidak mengerti bagaimana dia kewajibannya untuk beriman bahwasanya nabi yang terakhir ya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pemahaman Ahmadiyah yang sesat dan menyesatkan, yang kemudian mau dihidupkan kembali pemahaman ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua adalah merupakan ya perbuatan-perbuatan setan ya yang kemudian ingin dihidupkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha ya pada mereka-mereka yang ingin memadamkan cahaya Allah, meredupkan ya pelita yang ada. Agama Islam telah jelas. Ya, inna ad-dina 'indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Maka ajaran inilah yang harus kita hidupkan. Di antara ajarannya adalah apa? Mengimani para utusan Allah, dan yang terakhir, yang paling utama dari ulul azmi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ya, sangat tegas ayatnya itu dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Ketika kita menetapkan atau ikut-ikutan dengan Lata adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah menyelisihi Al-Qur'an. Menyelisihi Al-Qur'anil Karim. Ila ghairi dzalika min at-tafasil al-muta'alliqati bil imani bir rusulil kiram. Dan kata Syekh Abdul Razak mengakhiri pembahasan tentang keimanan kepada para nabi dan utusan Allah, maka sampai ya seterusnya ya jika ada keterangan secara terperinci yang terkait dengan keimanan terhadap para rasul ya yang mulia, utusan-utusan Allah, maka harus kita imani. Ya, harus kita iman kepadanya. Jangan sedikit pun kemudian ada keraguan ya sehingga kita mengingkari prinsip yang keempat ini. Jangan sampai kemudian kita mengingkari prinsip yang keempat ini.
Demikian yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengokohkan prinsip-prinsip kita sehingga Allah Tabaraka wa taala meridhai kita ketika kita berjumpa dengannya pada hari kiamat kelak. Sedangkan kita dalam keadaan mentauhidkannya. Ini perjuangan, bukan pengaku-ngakuan atau kita hanya bercita-cita, mengaku-ngaku berdasarkan dengan hanya keinginan-keinginan tanpa kita bersungguh-sungguh bermujahadah bagaimana supaya kita tetap memahami prinsip-prinsip dalam agama ini. Tentunya dengan mempelajarinya, tentunya dengan menguatkan pemahaman kita terhadap dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Kita akan tersesat kalau kita tidak berpegang teguh dengan Al-Quran maupun sunnah Nabi dengan pemahaman ahlinya, dengan pemahaman para sahabat. Mereka adalah salafus salih, orang-orang saleh yang telah mendahului kita, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka di atas Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi yang sahih yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini. Adapun kita adalah kewajiban kita ittiba dan tidak ibtida, tidak membuat-buat sesuatu yang baru. Dengan demikian siapapun kita, bagaimanapun status kita, kalau kita tetap berusaha dalam hidup ini ittiba, mengikuti petunjuk, maka kita bagian dari jamaah. Jamaah para sahabat dan orang-orang saleh yang mengikuti jejak langkah mereka di atas kebenaran. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud bahwasanya siapa yang mengikuti dalil maka dia di atas jamaah. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau seorang diri. Ketika kita mengikuti dalil, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, alaikum bil atiq. Hanya bagi kalian adalah untuk mengikuti saja. Jangan mengada-ngadakan perkara yang baru. Kalian telah dicukupkan dengan metode beragama yang terdahulu yang dipahami oleh para sahabat, kemudian diikuti oleh generasi keemasan Islam setelahnya. Karena sesungguhnya kalian telah dicukupkan. Jangan kalian melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Tinggalkan itu. Bahkan setiap khutbah Jumat Nabi mengingatkan sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah dan Rasulnya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabinya. Hati-hati kalian dengan perkara yang baru. Karena perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan bid'ah menyebabkan kalian tersesat. Dan tersesat, tempatnya orang-orang tersesat adalah dalam neraka jahanam, wal'iyadzubillah. Maka dengan kita memahami dalil, memahami prinsip-prinsip ini berdasarkan dalil dan keterangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, kita akan terbimbing di atas jalan yang hak hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan kita husnul khatimah. Ini yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.